Haleluya. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. PKJ 128 baitnya yang pertama. Saudara-saudara, marilah ibadah pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Naiknya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah melalui Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada orang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan, bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tidak bertepi. Dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa, memohon pengampunan
bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani mengenalkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allahku, kami bergumuran dosa, ampunilah kami. Tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis pada Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. KJ 387 bait yang pertama dan yang ketiga. Selamat pagi saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya di GKJ Immanuel Kebumen, dan kali ini kita bersama-sama menghayati dan merayakan ibadah dalam rangka kenaikan Yesus. Dan marilah kita sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan hari ini, bersama-sama menghaturkan ungkapan syukur dan sembah bakti kami kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau berkenan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami, sekaligus juga melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini Sabda Tuhan sebagai dasar permenungan kita adalah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 dan sampai ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 yang demikian dikatakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, sekira 10 hari yang lalu saya memposting sebuah tulisan pendek terkait pandemi COVID-19 di laman media sosial saya, yaitu Facebook dan Instagram. Isinya kurang lebihnya seperti ini. Sekedar ngudoroso. Si COVID-19 ini memang membuat semua gempar. Bahkan saendonyo. Dia memang keren. Semua sektor tak ada yang luput dari sapaannya. Politik, ekonomi, pendidikan, pariwisata, budaya, bahkan agama, semua kena. Mulai dari menteri, dokter, karyawan, penjual tempe, bahkan pengangguran pun disapanya. Banyak yang harus menghadap Sang Khalik, tapi tak sedikit yang sembuh dan kembali pada keluarga. Banyak pula yang terlunta-lunta karenanya. Ya, dialah COVID, si tak kasat mata yang amat sangat ramah pada semua. Takut bukan berarti pengecut. Khawatir bukan berarti tak beriman. Takut dan khawatir yang sewajarnya justru membawa waspada. Sembari berharap ini akan segera berlalu, kita jaga diri dan sesama. Pengharapan dalam Tuhan bukan tanpa usaha dan upaya. Kita berharap COVID akan segera berlalu, tapi kita acuh, bahkan sepele, sesuka hati tanpa menjaga diri dan sesama. Mungkinkah? Kita berharap COVID segera berlalu, tapi kita enggan menahan diri untuk sekedar kumpul-kumpul juga nongki-nongki cantik. Mungkinkah? Jangan-jangan kita bukan sedang berharap, tapi kita sedang berhayal. Ya, entahlah. Nah, saudara-saudara, tulisan tersebut sejatinya mewakili keprihatinan saya, sekaligus juga harapan bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Tapi saya yakin bahwa bukan hanya saya, tetapi kita semua juga memiliki harapan yang sama, yaitu kondisi akan pulih seperti sedia kala. Tapi pertanyaannya, mungkinkah dan kapan? Yang kita juga masih belum tahu. Senada dengan hal tersebut di atas, dasar permenungan kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11, khususnya ayat 6 juga berbicara tentang pertanyaan para murid tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Di sana dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Atau di terjemahan yang lain, Tuhan, akankah engkau pada masa ini sedang memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, pertanyaan ini muncul sebagai respon para murid kepada hal-hal yang sudah disampaikan Yesus sebelumnya pasca kebangkitan Yesus kepada para murid, termasuk tentang berbicara soal kerajaan Allah. Respon para murid tadi mencerminkan apa yang menjadi pergumulan mereka, sekaligus orang banyak pada masa itu, tentang pemulihan kerajaan Israel.
Jadi sama seperti orang Israel lainnya, para murid juga menantikan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing yang ketika itu bangsa Romawi, serta mereka mengharapkan berdirinya kembali kerajaan Israel seperti pada zaman Daud. Nah, kemudian respon Yesus atas pertanyaan tersebut adalah para murid tidak perlu mengetahui masa dan waktu terlebih yang menjadi kuasanya, melainkan para murid bisa meneruskan karya kasih Allah dalam kuasa Roh Kudus sehingga bisa menyatakan kerajaan Allah di segala tempat seperti yang dikatakan di ayat 7 dan ke-8. Saudara-saudara, mari kita melihat bersama kata memulihkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan pulih atau menjadikan sesuatu keadaan kembali baik, kembali sehat seperti semula. Nah, semua orang saat ini juga sedang dalam pergumulan tentang kapan kondisi bangsa kita bahkan dunia ini pulih atau bebas dari pandemi COVID-19. Kita ingin semua kembali seperti semula, kehidupan berjalan normal seperti sedia kala. Nah, jika ayat 6 tadi coba kita tarik dalam konteks saat ini, barangkali akan menjadi demikian. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan dunia dari pandemi? Atau Tuhan, akankah saat ini Engkau sedang memulihkan dunia dari pandemi? Kita tahu bersama Bapak Ibu dan Saudara, sejak awal mulainya dulu COVID-19 masuk ke Indonesia sampai akhir-akhir ini, banyak pihak, banyak ahli yang kemudian memperkirakan, memprediksi kapan COVID ini akan berangsur-angsur membaik dan bahkan berakhir. Bulan ini, bahkan ada yang mengatakan, oh ini akan sampai tahun depan atau bahkan 2 tahun ke depan sampai vaksin itu ditemukan. Tetapi lebih lagi, Direktur Program Kedaruratan WHO, Dr. Mike Ryan mengatakan bahwa COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang meskipun vaksin sudah ditemukan. Saudara-saudara, dengan catatan-catatan tersebut, sepertinya kita diajak untuk saat ini mengalihkan fokus kita. Mengalihkan fokus kita dalam arti, bukan lagi kita memfokuskan diri pada pertanyaan-pertanyaan sampai kapan ini akan berakhir, atau kapan ini waktunya akan COVID ini bisa selesai, tetapi bergeser menjadi bagaimana kita mengantisipasi kondisi ini dan apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi ini bahkan setelah pandemi ini berlangsung. Nah, saudara-saudara, saat ini kita diharapkan bisa berdamai dengan perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan interaksi sosial, perubahan-perubahan kehidupan sosial bahkan dalam pekerjaan dan yang lain-lain. Banyak hal yang sebelum pandemi ini dianggap sesuatu hal yang tidak normal, lalu ketika pandemi ini terjadi, itu menjadi sebuah hal yang normal. Nah, seperti respon Yesus atas pertanyaan para murid, saudara-saudara, bahwa kita tidak perlu pusing kemudian memikirkan sampai kapan waktunya, itu biarlah ahli-ahli yang memprediksi. Yang paling utama adalah seperti yang Yesus katakan, kita tetap diharapkan mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Atau dengan bahasa yang sederhana, kita bersama-sama dipanggil dan diharapkan untuk memikirkan cara bersama bagaimana kita bisa memulihkan diri dan dunia ini dari pandemi ini. Semua butuh proses, semua butuh kerjasama. Saat ini kita juga begitu pula diharapkan bisa memaknai dengan baik, dengan bijaksana setiap hal dalam kehidupan ini, terutama juga dalam kehidupan kita beragama dan bergereja. Jangan sampai ketika nanti kondisi ini berangsur membaik dan berakhir, katakanlah, kita kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik, terutama juga dalam kehidupan keberagamaan kita yang mementingkan ritual dan segala macam. Nah, ini seolah-olah kita mau balas dendam karena selama ini kita tidak bisa melakukan hal itu di tengah pandemi. Pada akhirnya, kita tidak lagi bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan dunia dari pandemi? Atau Tuhan, akankah saat ini Engkau sedang memulihkan dunia dari pandemi? Tapi usul saya, mari kita berujar dalam hati kita, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, berujar demikian, Tuhan, mampukan kami memulihkan dunia
dari pandemi ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan dalam doa syukur dan syafaat kami pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur yang luar biasa atas berkat pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, terlebih berkat kesehatan dan berkat keselamatan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau masih menyertai kami di dalam kondisi pandemi pada saat ini. Bapak yang terkasih, pagi ini kami juga mengucap syukur bahwa kami boleh menghadap kehadirat-Mu. Kami masih boleh beribadah dengan di rumah kami masing-masing di tengah kondisi saat ini. Kami sadari ini adalah sebuah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bapak yang terkasih, pagi ini di dalam kami menghayati kenaikan Yesus ke surga, pagi ini juga kami menghaturkan syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga secara lebih luas di dunia ini, yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau berkati, Engkau tuntun kami. Engkau mampukan kami untuk saling bekerja sama. Engkau mampukan kami untuk memulihkan dunia ini dari pandemi yang sekarang sedang menimpa kami. Kami berdoa untuk segenap kalangan yang saat ini berjuang menangani COVID ini. Untuk para tenaga medis, untuk para relawan, dan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus mengisolasi diri. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir dan berkat-Mu senantiasa melimpah, dan kesembuhan bagi mereka Engkau nyatakan. Bapak yang terkasih, kami juga memohon tuntunan-Mu, memohon kekuatan kepada-Mu, sehingga kami boleh melalui peristiwa ini, melalui masa darurat ini dengan baik, dengan bijak, sehingga pada saatnya nanti kami boleh mengucap syukur atas kondisi yang kami hadapi ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan memampukan kami, Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melalui dengan baik, dan kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Mampukan kami beradaptasi dengan hal-hal baru, keadaan-keadaan dan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk memaknai setiap peristiwa yang boleh kami lalui atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang didasari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. PKJ 146, bait pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
kami yang ada di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami terima hari ini. Kiranya kami mampu melakukannya dalam keseharian kami. Kami juga mengucap syukur atas perkenan-Mu. Kami boleh menerima berkat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu hari ini kami mewujudkan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati persembahan ini, sehingga bisa mencukupkan kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Juga bisa kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ibadah dapat terselesaikan dengan baik atas perlindungan dan berkat Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.